Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian semua? Pasti kalian semua baik-baik saja. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membaca cerita atau membaca cerita rakyat. Bacalah cerita rakyat berikut ini. Mari kita bersama-sama membaca cerita rakyat berikut ini. Di sini cerita rakyat dengan judul Legenda Batu Menangis. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita baca bersama-sama. Ada seorang janda miskin dan anak gadisnya. Mereka bertempat tinggal di sebuah bukit yang jauh dari desa. Anak gadisnya itu amat malas. Ia tidak mau membantu ibunya untuk mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya bersolek, dan bersolek saja. Namun, setiap ia meminta sesuatu, ibunya harus memenuhinya. Pada suatu hari, mereka turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar di desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki. Ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang, sedangkan anak gadisnya berlenggang di depan. Ibunya berpakaian amat sederhana. Sebaliknya, anak gadisnya mewah pakaiannya. Karena mereka hidup terpencil, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka hampir memasuki desa, mereka mulai bertemu dengan penduduk yang lain. Di antara orang-orang yang mereka jumpai, ada seseorang yang bertanya kepada si gadis. Katanya, "Manis, apakah yang di belakang itu ibumu?" "Bukan," jawab si gadis angkuh. "Ia adalah pembantuku." "Manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Tanya orang yang berjumpa dengannya. Tanya orang kedua yang berjumpa dengannya. Bukan, jawab si gadis angkuh. "Ia adalah budak saya." Begitulah setiap si gadis bertemu dengan penduduk desa di sepanjang jalan. Selalu itulah jawabannya. Ibunya ia perlakukan sebagai budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka itu, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu tidak bisa menahan diri. Si ibu berdoa pada Tuhan, "Ya Tuhan, hukumlah anak laknat ini. Ya, hukumlah dia." Berkat kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, perlahan-lahan tubuh gadis yang durhaka itu berubah menjadi batu yang dimulai dari kaki. Anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan saya selama ini." Si gadis terus menangis.
Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Sekalipun telah menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, sepertinya sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis itu diberi nama batu menangis. Demikianlah cerita legenda batu menangis. Maka kita harus mencermati, menemukan nama tokoh dan sifat-sifat tokoh tersebut. Dalam cerita rakyat legenda batu menangis, ada beberapa tokoh dan sifat-sifat tokoh. Di antaranya sebagai berikut. Anak gadis, sifat-sifatnya malas, suka bersolek, sombong, tidak mau mengakui ibunya. Ibu janda, rajin bekerja, rendah hati, sabar, pendoa. Sifat penduduk desa, ingin tahu, ramah. Berikutlah nama tokoh dan sifat-sifat tokoh dalam cerita legenda batu menangis. Setelah itu kita cari belakang atau latar tempat cerita rakyat legenda batu menangis dan kalimat atau paragraf yang mendukung. Latar tempat sebuah bukit. Nah, tadi dijelaskan ada sebuah bukit. Kalimat atau paragraf yang mendukung ditunjukkan dengan mereka tinggal di sebuah bukit yang jauh dari desa. Ada tempat lagi desa, ada suatu hari mereka turun ke desa. Pasar, letak pasar di desa itu amat jauh. Sepanjang jalan, begitulah sikap si gadis bertemu dengan penduduk desa di sepanjang jalan. Selalu itulah jawabannya. Nah, berikut ini adalah latar tempat cerita rakyat legenda batu menangis dan kalimat atau paragraf yang mendukung. Berikut latar waktu cerita rakyat legenda batu menangis. Latar waktu setiap hari. Kalimat atau paragraf yang mendukung, kerjanya setiap hari hanya bersolek. Pada suatu hari mereka turun ke desa untuk berbelanja. Nah, setelah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.